Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 SDIT Darul Fatah. Bertemu dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama Pak Uci Sanusi. Oke, udah kenal kan ya? Kita masuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam di bab pertama atau pelajaran pertama, yaitu tentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka akan Allah berikan 10 kebaikan atas salawat yang dibacakannya tersebut. Jika orang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad lalu dia tidak bersalawat kepada Nabi, maka bisa dipastikan orang itu adalah orang yang pelit atau orang yang kikir. Ayo, setiap ada Nabi Muhammad disebut, kita baca salawat kepadanya. Oke, kembali lagi kepada materi. Di masa awal dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, ini apa pembahasan pertama kita, yaitu masa awal dakwahnya Nabi Muhammad. Yang kedua tentang tantangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang ketiga, ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Kalau memungkinkan akan dilanjutkan kepada pelajaran kedua, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang santun di dalam menyampaikan kebenaran, dan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam jika memungkinkan waktunya. Kita bahas dulu tentang pelajaran pertama, yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan. Nah, ini gambaran Nabi Muhammad yang sedang mendakwahkan kebenaran kepada para sahabat-sahabatnya. Awal mulanya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menyepi atau berkhalwat di Gua Hira. Beliau menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian itu kepada istrinya, yaitu Khadijah. Khadijah, istri pertamanya Nabi Muhammad adalah Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu daripada Khadijah. Dalam pertemuan itu, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada pertanyaan, kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Beliau berdakwah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat manusia. Dan nanti akan dibahas tentang tahapan-tahapan dakwahnya Nabi. Lalu apa yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah? Nabi Muhammad SAW pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu strategi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Strategi yang dilakukan atau cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah, yaitu satu, dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini dilakukan selama 3-4 tahun di rumah
Arqam bin Abil Arqam, yang disebut dengan rumahnya itu yang disebut dengan Baitul Arqam. Jadi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 sampai 4 tahun. Oke, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada tetangganya sendiri, kerabat, serta sahabat dekat. Siapa saja mereka? Nah, di antaranya yang pertama adalah istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib ini tinggalnya serumah dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, dia sahabat dekatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga Ummu Aiman sebagai pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Utsman bin Affan sebagai sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Zubair bin Awam, sahabatnya Abu Bakar juga. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abu Bakar juga. Talhah bin Ubaidillah, sama sahabat Abu Bakar juga. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Abu Bakar juga. Arqam bin Abil Arqam, yang tadi dakwahnya Nabi itu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, yaitu sahabat Abu Bakar juga. Yang terakhir Zaid bin Harisah, dia adalah anak angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Di dalam surah Al-Waqiah kita pernah mendengar was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada di surat Al-Waqiah, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua berdakwahnya itu secara terang-terangan. Nah, yang tadi secara sembunyi, sekarang terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Karena firman Allah yang berisi perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad, kata Allah, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa itu? Dengan cara mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam penjamuan makan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Nah, ternyata hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Nabi, dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak. Ada yang menolak secara halus, namun tidak sedikit juga yang menolak secara keras dan terang-terangan. Paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Namanya siapa? Abu Lahab. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan mengancam Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Jadi tidak mudah sekali dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa alasan kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW? Kenapa mereka menolak? Beberapa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah satu, persaingan merebut kekuasaan. Mereka takut kekuasaan akan diambil oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, hilangnya kasta. Kasta itu adalah kedudukan mereka. Pada masa itu masyarakat di Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta, di mana terdapat kaum majikan dan kaum budak. Budak adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Yang ketiga, yang menjadikan mereka menolak ajaran Islam adalah hilangnya perdagangan patung, karena mereka sangat suka dan keseharian mereka menjual patung-patung. Kaum kafir Quraisy ini kalau misalnya Islam
terima oleh mereka, lalu Islam tidak menyuruh mereka untuk membuat patung apalagi diperjualbelikan, maka mata pencarian mereka akan hilang. Apa saja patung yang mereka jual itu? Nah, di sini dituliskan ada yang bernama Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Mereka khawatir mata pencarian mereka itu akan hilang. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu apabila ada orang yang kita ajak untuk berbuat kebaikan tetapi menolak? Nah, bagaimana? Nanti kalian rasakan. Meskipun sejak dimulai dakwah secara terang-terangan, beliau mendapatkan tantangan dan cobaan yang berat, namun beliau tidak pernah gentar dan putus asa, sehingga semakin banyak orang-orang yang mau percaya terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah yang harus kita lakukan. Ketika kita mengajak berbuat baik kepada orang lain, maka kita tidak perlu gentar. Ketika dia menolak, ya sudah, tidak perlu kita paksa. Ketika sudah menolak, ya sudah, kita sudah menyampaikan ajakan kita kepada kebaikan. Gitu. Oke. Nah, langsung kepada hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa telah mengucapkan la ilaha illallah, maka harta dan dirinya terlindung dariku kecuali dengan sebab syarak, sedangkan perhitungannya terserah kepada Allah saja. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang lanjutkan kepada tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama, tantangan dari paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini sangat menentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia pernah mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka menentangnya, terutama Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad yang sudah mengucapkan perkataan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW terdiam dan turunlah ayat Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Ya, Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Nah, itu asal muasal turunnya surat Al-Lahab, karena Abu Lahab yang sangat membenci dan menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, ini hanya sampai di sini saja, waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Nanti bisa dilanjutkan pada kesempatan yang lain tentang penentangan dari penguasa Mekah, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir Quraisy kepada para sahabat. Nah, ini nanti buku yang Bapak tampilkan insya Allah akan dibagikan supaya kalian bisa memiliki bahan untuk dibaca, khususnya materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, karena kalau menunggu buku belum tentu ini kapan, sedangkan materi harus sudah sampai. Oke. Kekurangannya mohon dimaafkan. Nanti selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Insya Allah akan Bapak bagikan linknya. Mudah-mudahan disetujui dan tidak ada masalah. Oke, kita berharap kepada Allah dengan keadaan seperti ini, semoga kita semakin kuat, kita semakin cerdas dalam menghadapi apapun yang terjadi kepada diri kita. Walaupun baru kelas 4, tapi kita semangatnya sudah di atas kelas 6. Allahu Akbar. Oke, mohon maaf Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.